Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yolanda Pratama Oktavia, Vini Marita, Suraina, dan Nurasniati. Kami mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika. Di sini kami akan membahas mengenai sifat mekanik padatan pada berlian. Dengan dosen pengampu yakni Ibu Irfana Diafaryuni, SSI, MSI. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai pengertian berlian. Batu berlian adalah mineral yang secara kimia merupakan bentuk kristal atau alotrop dari karbon. Berlian berasal dari bagian terdalam gunung berapi yang juga mengandung atom dan karbon. Pada kenyataannya, berlian merupakan kristal yang transparan yang mengikat 4 bagian karbon atom. Lanjut, yaitu sejarah terbentuknya berlian. Menurut sejarah, nama berlian itu sendiri diambil dari bahasa Yunani kuno, yang artinya tidak terkalahkan. Berlian berasal dari bagian terdalam gunung berapi yang juga mengandung atom dan karbon, yang memang pada kenyataannya berlian merupakan kristal transparan yang mengikat 4 bagian karbon atom. Berlian terbentuk antara 75 dan 120 mil di bawah permukaan bumi. Berlian dikirim ke permukaan oleh letusan gunung berapi. Jadi, berlian adalah mineral yang terbuat dari karbon yang mengkristal. Selanjutnya, terdapat beberapa fakta menarik yang perlu Anda ketahui dari batu berlian. Pertama, batu berlian mungkin adalah batu yang paling digemari atau disukai di antara batu mulia lainnya di dunia ini. Kedua, diperkirakan sekitar 5 juta orang yang mendapat fasilitas perawatan kesehatan secara global berkat pendapatan dari berlian. Ketiga, penghasilan dari batu berlian memungkinkan setiap anak di negara Botswana mendapat pendidikan gratis sampai umur 13 tahun. Keempat, diperkirakan lebih dari 1 juta orang yang bekerja untuk industri batu intan di negara India. Kelima, batu berlian lebih keras 58 kali lipat dibandingkan dengan mineral terkeras berikutnya, yaitu corundum. Next, tahukah Anda bahwa setelah sampai pada abad ke-16, barulah manusia menemukan cara untuk memotong batu intan, yaitu dengan menggunakan batu intan lainnya. Berikutnya, walaupun berlian dikenal sangat keras, namun batu ini juga bersifat rapuh dan dapat Anda patahkan berkeping-keping dengan memukulnya menggunakan palu. Lanjut, berlian terbuat dari karbon dan biasanya tidak berwarna, dan itu adalah karbon yang sama yang ditemukan pada arang dan pensil. Berikutnya, tidak semua batu intan atau berlian berwarna putih. Zat berbeda yang ditemukan dalam berlian dapat membuat warna berlian menjadi beraneka ragam, seperti warna biru, oranye, merah, kuning, hijau, dan bahkan hitam. Next, jika Anda memasukkan batu intan ke dalam oven dan menaikkan suhu temperaturnya ke sekitar 763 derajat Celcius, maka batu berlian tersebut akan hilang tanpa meninggalkan apapun. Dan yang terakhir, sekitar 65% jumlah total batu berlian di dunia berasal dari Afrika Selatan, tempat yang sama ditemukan batu berlian terbesar, yaitu Cullinan. Berat batu tersebut adalah 3,106,75 carats uncut atau tidak terpotong. Excelsior atau batu intan kedua terbesar juga ditemukan di negara tersebut.
Berikut yaitu sifat-sifat alami berlian. Pertama yaitu kekerasan atau ketahanan, kedua yaitu kilauan atau cahaya, ketiga yaitu dispersi atau pelangi. Yang pertama, kekerasan atau ketahanan. Alasan bahwa berlian yang khusus di permata dunia adalah bahwa mereka yang paling tahan lama. Ini berarti bahwa hampir tidak ada yang dapat menggaruk berlian, terkecuali berlian yang lain. Ini tidak berarti bagaimanapun bahwa mereka tidak terkalahkan. Diamonds atau berlian memiliki pesawat belahan dada, seperti kebanyakan mineral, sehingga jika jatuh atau memukul dengan sudut tertentu, mereka akan retak atau pecah. Oleh karena itu, penting bahwa berlian segi dan diatur dengan cara yang melindungi wilayah rawan tersebut. Kedua yaitu kilauan atau cahaya. Karakteristik lain yang membuat berlian inheren berharga adalah kilau itu sendiri, yang mencerminkan cahaya dengan baik. Sebuah aspek dipoles dari berlian hampir cermin seperti direfleksikannya. Anda dapat mengambil sepotong kaca segi, misalnya kristal Swarovski, atau sepotong segi kuarsa berwarna terang dan memiliki aspek dalam cahaya putih, atau aspek dipoles adalah pesawat kecil yang berada di permukaan batu permata dipotong. Anda akan melihat bahwa aspek dari berlian hampir putih, sedangkan aspek gelas atau kuarsa agak transparan. Yang ketiga yaitu dispersi atau pelangi. Berlian yaitu khusus karena dapat membuat pelangi. Ini disebut dispersi. Dan ini merupakan salah satu keunikan juga dari berlian. Ketika Anda memutar berlian dalam terang, maka Anda dapat menangkap sekilas api atau kilatan cahaya berwarna, yaitu disebut dengan dispersi. Oke, yang berikutnya ini pasti membuat Anda sekalian penasaran, yaitu bagaimana sih cara membedakan berlian asli dengan imitasi? Baiklah, yang pertama yaitu menguji berlian dengan cara bernafas pada berlian. Kedua, berlian asli akan berkilau pada setiap sisinya. 3. Berlian yang asli jika diletakkan pada koran, tulisan yang terbayangkan tidak bisa dibaca. Keempat, berlian asli tidak mudah tergores. 5. Batu berlian lebih berat. Selanjutnya yaitu tahapan yang dilalui berlian. Pertama yaitu pertambangan, yakni mencari dan menggali berlian yang terlempar ke bumi. Tahap kedua yaitu penggosokan, yakni menghaluskan berlian yang sudah didapat dari tahap penambangan. Tahap ketiga yaitu pemasaran, yaitu penjualan berlian yang sudah mengalami penggosokan dan bernilai jual tinggi. Selanjutnya yakni menilai kualitas berlian. Pertama, menilai warna. Berlian tergolong sempurna adalah berlian yang hadir tanpa warna. Kedua, kejernihan. Semakin mampu berlian dalam membiaskan sinar secara terstruktural,
maka semakin sempurna nilai kejernihan dari berlian itu sendiri. Ketiga, carat. Untuk pertama kalinya, carat digunakan sebagai pengakuan akan perhitungan nilai suatu berlian, dimulai oleh peradaban Yunani Kraton. Berikutnya yakni macam-macam berlian, yang merupakan 10 batu permata terindah dan termahal di dunia. Pertama, yaitu The Moussaieff Diamond. Diperkirakan harganya mencapai 70 miliar rupiah. Yang kedua yaitu The Heart of Eternity. Diperkirakan harganya yaitu 160 miliar rupiah. Ketiga yaitu Hope Diamond. Diperkirakan harganya mencapai 3,5 triliun rupiah. Yang keempat yaitu The Sanchi Diamond. Diperkirakan tidak ternilai harganya. Yang kelima yaitu ada The Steinmetz Pink. Diperkirakan harganya 250 miliar rupiah. Yang keenam yaitu ada The Beer Centenary Diamond. Diperkirakan harganya yaitu 1 triliun rupiah. Yang ketujuh yaitu ada Koh-i-Noor Diamond. Diperkirakan harganya tidak ternilai. Diamond ini merupakan salah satu dari permata mahkota British. Yang ke-8 yaitu ada Whittles Badge Diamond. Diperkirakan harganya 164 miliar rupiah. Yang ke-9 yaitu ada The Cullinan Diamond. Diperkirakan harganya 4 triliun rupiah. Dan yang terakhir yaitu ada The Alnad Diamond. Diperkirakan harganya yaitu 30 miliar rupiah. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai sifat mekanik padatan. Jikalau ada kesalahan atau kekurangan dari kata-kata, maka mohon dimaafkan, tiada gading yang tidak retak. Untuk itu kami membutuhkan kritik dan saran dari Anda sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.